kan mesin YouTube. Oh, saya kabar ini. Ibu mau foto lah. Aku mau foto. Itu Pak Paidi. Oke, rekan-rekan, yang namanya Mas Paidi udah terkenal lah di Indonesia, bahkan di dunia mungkin udah terkenal. Kita merasa tersanjung sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk Mas Paidi dan Mas Tungkara. Sebelum acara dimulai, mungkin ada beberapa session nanti akan kita susun acaranya. Salah satunya pertama untuk Mas Paidi diberikan kesempatan untuk memberikan ujangan dulu sebentar bersama timnya. Terus kedua, kita juga akan mengadakan diskusi bareng. Mungkin dua agenda itu, tapi sebelum acara dimulai, mungkin terlebih dahulu kita meminta puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hampura yang tiang nggih. Nggih. Nunggu dari jam 10 gitu. Aduh. Dari kemarin sebenarnya sudah sampai apa itu ya. Cuma kita lebih pengen nyobain sih itu tadi Pak. Apa tadi nih hotel apa itu? Kayon. Kayon. Itu lagi viral itu. Kayon 2. Paginya sini mau pagi takutnya biasanya saya tuh kesiangan. Jadi terima kasih telah menunggu, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk saya sudah mengenal Porang ya, tentang apa Porang, komunitas Porang ini. Ya mungkin bagi pemula biasanya itu kaget Pak ketika mungkin ada kabar dari berbagai sumber dari media maksudnya tentang harga porang takut ya nanti mau menanam mau mulai udah ditakut-takuti ya, itu malah yang jadi bumerang ke depannya. Jadi jangan khawatir ya untuk pemasaran porang yang jelas PT kami menampung yang sudah hadir ke sana Bri Nengah ya Pak Nengah sudah datang ke tempat kami dan beliau orang yang luar biasa komitmen Pak. Dari awal bibitnya dari kami, kemudian kirimnya juga kami. Ya, sebenarnya itulah yang kami harapkan. Kita tidak hanya menjual bibit, bibit itu hanya untuk tujuan kita agar masyarakat atau petani nanti di seluruh Nusantara ini bisa menanam ya, demikian. Jadi porang ini bukan hanya untuk Jawa Timur, bukan milik Jawa Timur, tetapi masyarakat bisa seluruh Indonesia. Tahu tentang porang, mereka juga ikut andil di dalam dunia perporangan karena apa? Yang pertama adalah kebutuhan porang itu sangat banyak sekali. Yang jelas sudah saya sering ngomongkan gitu 80% untuk makanan, yang 20% untuk obat-obatan dan kosmetik. Dari situ menjadi tolak ukur ya, menjadi tolak ukur bahwa porang ini kebutuhan di tahun-tahun itu sebenarnya sudah 40 tahun lalu sudah ada. Kemudian viralnya itu baru-baru tahun 2019 tahunnya ya. Sebenarnya sudah lama ya. Terus tahun 2021 juga mau tidak mau ya karena adanya ini Pak ya, pakai masker semua itu. Karena COVID tadi ya toh. Nah itu juga kita sadari bahwa ada masalah itu, jadi beberapa kesulitan untuk ekspedisinya ke sana, banyak faktor sebenarnya ya. Tetapi untuk kita optimis karena untuk kebutuhan porang ini bagaimanapun juga namanya
makanan ya, mereka butuh. Dan ironis sekali ya Pak Ibu, jadi mau kayak Inggris, kayak India sekarang ya, mereka langka akan makanan sekarang. Jadi krisis BBM juga, krisis makanan juga iya. Dan ya kita bersyukur bahwa di Indonesia ini, kalau orang Jawa itu mengatakan gemahripah lojina, jadi subur di atas subur. Jadi kita masih walaupun krisis ya, tapi masih bisa bertahan, dan kita masih peluangnya untuk sumber daya alam itu masih melimpah. Dan alhamdulillah juga presiden kita juga luar biasa, jadi bisa mengatur sistem agar Indonesia itu bisa lebih baik, termasuk juga nanti aturan baru yang diterapkan, regulasi tentang peredaran orang ya, ke luar negeri. Kira-kira ya, kita bukan kira-kira lagi, tapi wajib masuknya ke luar negeri itu tadi dalam bentuk tepung ya, dalam bentuk tepung. Komisi tadi belum memperkenalkan ya, saya minta maaf. Udah kenal semua. Karena saya ini adalah dari PT Agro, pendana kami yang sudah bekerja sama, yang mendanai beberapa CV ya, atas binaan dari PT Pak Indido Porang ya, yang nanti akan kita bahas sebentar lagi ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah manajer produksi Pak Ibu dari PT PIP. Jadi yang ngurusin harga semua, koordinir orang-orang kami sekitar 264 orang yang bekerja di tempat kami itu beliau Pak Ibu ya. Jadi kalau kami jadi di sini sudah ngomong sama Pak Nengah ya, kemarin bahwa minta waktunya dijadwalkan Bapak untuk ketemu sama para petani. Nanti program yang kami bawa ini mudah-mudahan bisa untuk dikerjasamakan seperti itu. Jadi nanti untuk akhir ya, yang program yang kita bawa kita omongkan yang di belakang. Saya lanjutkan untuk tadi ya, regulasi pemerintah tentang, dan disitulah walaupun mereka sudah menanam, jangan berkecil hati. Artinya Indonesia ini masih berpotensi karena dari iklim, dari kontur ya. Kontur bukan tekstur ya, kalau tekstur itu kan kemiring. Kontur tanahnya itu lebih bagus di Indonesia. Jadi masih kesempatan kita itu untuk sebesar-besarnya, seluas-luasnya mau nanam porang tadi sudah pasti itu laku ya. Jadi semakin banyaknya pabrik dan juga adanya pemerintah itu akan membuka pengetahuan mereka untuk mengkonsumsi porang ya. Diproduksi bukan hanya diekspor tetapi juga diproduksi dalam negeri. Itu akan membuat demandnya semakin lebih tinggi lagi. Itu yang sebelumnya itu hanya ke luar negeri, tapi sekarang di Indonesia sudah bisa dibuat berbagai makanan ya. Asal membuat makanan tadi sebenarnya itu bukan untuk bahan asli 100%. Jadi keunikan dari porang tadi bisa menyerap 100 kali beratnya dia ya. Jadi hanya untuk campuran atau pengental, termasuk rumput laut itu kan campurannya itu. Dan Indonesia sendiri sudah impor Pak, tapi di silent, disembunyikan ya. Impor dari Cina. Itu dari sana sudah dicampur sama tapioka, kemudian dari rumput laut ya, sudah jadi tepung ya, itu kemudian masuknya beberapa pabrik makanan sebenarnya ya, itu kan kita nggak tahu, namanya bisnis kan ya toh. Ada pedagang namanya cendol ya, cendol itu bahannya dari mana kan mereka nggak kasih tahu ya. Itu rahasia mereka. Maka peluangnya sangat banyak sekali. Kemudian kami hadir ke sini, sudah berbicara sebelumnya sama beliau Pak Nengah bahwa kita akan buat kemitraan Pak Ibu. Kemitraan tadi kenapa diciptakan seperti itu? Yang pertama adalah sebagai penampung utama
Dan dari beliau CP-nya Pak Nengah nanti kita harapkan itu ada cabang dari berbagai kecamatan atau kabupaten lain yang tergabung, yang mulai dari Singaraja, mungkin dari apa itu Tabanan ya, kalau ada, terus dari mana tadi kita apa Karangasem ya, Karangasem ya, dan sebagainya. Kita sudah membuat demplot untuk di negara Pak. Jadi di negara ada divisi untuk bibit, dan nanti di sini rencana untuk divisi pembesaran. Jadi kita membesarkan cuma umbi yang ditanam semusim kita panen. Tidak usah menunggu lama, kita tidak usah menunggu 2 tahun. Ya lah, cuma 8 bulan. Tugasnya cuma membesarkan tok. Nah, kataknya dikemanakan, nanti dijual ke Beri Nengah atau Pak Nengah. Nanti Pak Nengah kan jualnya ke PT kami. Ya, kita salurkan di negara, khusus di negara divisi pembibitan. Itu enak itu, nanti setiap tahun kita bayar Pak gajian. Ya dong. Tidak terlalu lama menunggu ya. 2 musim ya, kelamaan. Baru 1 musim aja dengar berita harga kurang anjlok, waduh pusing. Modalnya belum balik malah kena berita itu. Nah, dengan adanya CV tadi, kita harapkan setiap daerah itu punya cabang yang ngesuk ya, yang ngesuk nanti buat MOU Pak. Ya, Bapak Ibu ya, buat MOU-nya kemana? Ke CP-nya Bapak Nengah. Nah, Bapak Nengah sebagai cabang dari PT kami di sini. Nah, sehingga nanti per CV itu dapat realisasi pendanaan Pak, pinjaman dana kalau yang mau kan gitu. Per CV kita minimal 500 dan maksimal itu bisa sampai 2M. Dan beliau sendiri investor kita yang sudah bekerjasama dan sudah merealisasikan pendanaan itu di samping sini Pak, itu Pak Roni ya. Nanti ada apa ngomong juga Pak ya. Jadi sebentar Bapak Ibu, mohon maaf saya itu kebiasaan ya rokok. Jadi misalkan dari sini nanti cabangnya di Singaraja ya, di Singaraja nanti di sana juga mengembang lagi, ada di setiap kecamatan atau setiap desa ada. Nah, tujuannya apa? Banyak terjadi informasi yang tidak jelas ya. Banyak yang mengatasnamakan kami dari PT ini, kami dari pabrik ini, dari pabrik ini. Nah, sudah percaya barang di bawah tidak dibayar. Nah, itu kan kerugian sendiri ya toh. Kemudian harganya terlalu rendah, nanti takutnya kalau ada yang beli sekian ya di sana sampai sekian, itu kan juga kasihan toh. Tetapi dengan ada komunitas seperti ini, komunitas yang punya legalitas, kemudian punya konsep dan sistem yang jelas, itu saya rasa kalau perbedaan hanya 200-300 rupiah kan kita memaklumi ya toh, tidak sampai ribuan ya. Kita bukan menggeser para makelar, bukan menggeser para tengkulak, tidak, tetapi kita membuat sistem. Soalnya petani itu jerih payahnya juga berat. Mereka harus mengeluarkan modal, kemudian untuk memelihara tadi rumput dan sebagainya, hujan pun masih alhamdulillah. Itu kita harus berjuang sama-sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu adalah slogan dari kami seperti itu. Jadi walaupun pabrik di luar sana itu banyak Pak, banyak sekali pabrik yang besar, banyak. Kalau pengen moto video pabriknya yang besar-besar itu banyak di sana. Tapi bukan menunjukkan pabrik yang besar, tetapi kita harus membuat komitmen ya. Itu yang paling utama sebenarnya itu. Bukan kita mencari pabrik yang besar, tetapi membuat komitmen yang besar. Komitmen yang sudah terbangun itu juga akan dampaknya jangka panjang itu akan menguntungkan kita. Jadi setiap daerah nanti ada CV yang punya identitas legalitas yang jelas, terdaftar di Kemenkumham ya. Itu nanti sebagai jadi petani di sekitar itu tidak khawatir akan jualnya kemana, karena sudah ada di situ, sudah pasti membeli seperti itu. Dan itu sangat membantu. Dan itu tidak ada nanti maklar atau tengkulak yang datang keliling dari luar pulau, nanti barang dibawa
uangnya belum ada itu kan repot nanti. Ya, kalau sudah terbentuk seperti ini, sistem seperti ini, maka kita juga mengamankan desa kita, mengamankan kecamatan kita untuk dan pemula pun semakin banyak yang melirik di porang dan mereka ikut menanam di porang. Ya, dan soal harga ya, soal harga saya rasa tidak ada Pak, porang itu harga 3.000 itu tidak ada. Jangan khawatir ya itu ya. Karena tolak ukur kami adalah kita buat tepung ya, tepung, kemudian regulasinya sudah turun seperti itu. Ya kalau untuk komunitas kita sendiri mau harga berapa itu kan komunitas sendiri tuh, dan tidak dirugikan. Dan saya rasa dengan konsep seperti ini ya, katakanlah harga 6.000 saja, minimal 6.000 saja ya toh, kita masih untung banyak. Minimal 6.000 ya itu kita masih untung banyak. Dan saya pernah membuat YouTube ya Pak, harga 5.000 pun gimana, itu masih untung banyak loh ya. Itu kataknya belum dihitung loh, ya dihitung umbinya tok loh, kataknya itu kan juga hasil toh ya, ya toh. Jadi misalkan satu batang Bapak Ibu, satu umbi, katakanlah 3 on ya, 3 on segini. Kalau setengah on itu lebih besar lagi. Jadi programnya langsung saya omongkan ya Pak. Jadi program yang kami tawarkan itu adalah bibit dari umbi. Oke. Satu musim panen. Nah, besarannya sekitar 2 on up. 2 on up itu ya ada 3 on, ada 4 on, ada 5 on. Oke, 5 on paling tidak 4 on, 5 on. Nah, di dalam ditanam satu musim. Sebenarnya kalau pupuknya banyak, apalagi kemarin juga dapat laporan dari Pak Ribut yang pernah kesini ya Pak Ribut ini sudah 2 kali. Kemarin ada profesornya juga Pak ya. Nah, cerita Pak Nengah itu punya Pak, punya apa itu yang dapat menetralkan pH atau gimana Pak, yang kotor itu Pak. Nah, tanahnya jadi lebih subur ya. Nah, ya seperti itu. Nah, itu luar biasa. Itu inovasi Pak, dan itu perlu dikembangkan, nanti disalurkan ke mitra. Jadi kalau ukuran 2 on sampai 5 on ya, katakanlah 5 on, 3 on sampai 4 on, ditanam satu musim, bengkaknya itu cepat Pak. Kalau di Jawa Pak, di Jawa itu 2,5 kilo. Kalau di Bangka Belitung, kalau di Lampung ditertawakan saya, kalau dari umbi 4 on itu jadi 2,5 kilo. Mereka dapatnya 5 kilo Pak. Luar biasa Pak. Paham. Dan kalau di Bali sini terus saya rasa bisa untuk sama, katakanlah minimal saja 3 kilo. Saya rasa kok enteng Pak. Karena selama ini kami sudah budidaya porang ini sudah 12 tahun Pak, bukan 2 tahun ini. Ya, jadi sudah hampir 12 tahun ini budidaya porang. Dan kami menyimak dari petani satu ke petani lain. Nah, kalau dibuat 3 kilo saja, kalau 6 kilo, 6 kali 3 sudah 18, gitu. Ya, cuma bibitnya yang kami tawarkan. Pak Nengah kirim ke Anda. Setiap CV nanti ada pendanaan, itu 500 juta per CV pinjaman, dan maksimal nanti 2M. Jadi bibit, diwujudkan bibit Pak. Mohon maaf, ini harus bibit karena untuk project ya, bukan bibitnya dari mana gitu, dari sistem, itu buat sistem. Jadi umbinya ini dari kita kirim ke Pak Nengah, harganya sama ya, itu per buah ya, katakanlah itu 7.000 ya, 7.000 per buah Pak, bukan per kilo. Jadi 1 kilo isinya 2, paling isi 3, paling maksimal isi 4 ya toh, isinya 2, kalah 23 gitu aja lah isinya. Ya, kemudian semusim kalau kita buat ditanam itu minimal jadi 3 kilo, bukan minimal, standarnya 3 kilo, sudah 18.000. Belum kataknya Pak. Kataknya itu kalau dibuat 1 on terlalu berlebih ya. Dibuat misalkan setengah on cuma berapa gitu loh. Oh, yang ujungnya sendiri yang super itu besar loh itu, iya kan. Nah, buat setengah on itu kalau katak harganya katakanlah
200 berarti setengah onnya itu kan 5.000 gitu. 5.000 kalau kali 40.000 sudah 200 juta. Itu keuntungan dari kata, itu keuntungan lain loh itu. Nah, belum yang keuntungan umbi tadi. Jadi 18.000 kali 40.000 udah berapa tuh? Apa ya? Berapa? 40.000 kali 18.000. 7 ya, 720 juta. Itu satu musim loh Pak. Iya toh? 330. Tapi kalau Anda melebihi estimasi kami 3,5 kilo bisa 4 kilo, ya itu kan keuntungan sendiri ya. Caranya apa ya? Nanti ada kompos, ada ini kita buat sistem ya. Kita buat sistem. Kemudian yang Anda sudah menanam, itu posisinya gimana? Ya tidak apa-apa. Ini kan program sendiri loh. Anda kan punya 2 lahan. Lahan ini nanti yang sudah Anda campur dari katak dan umbi itu di sini. Kemudian kita buat lahan di sini, ya kan, untuk program ini. Nah, kemudian kataknya kemana? Nanti kataknya kita terima, dikirim ke Binengah, ya, Panengah kita beli. Ya. Untuk kirim kemana? Kirim ke Negara. Karena di sana ada divisi pembibitan. Ya, itu slogannya tadi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama-sama untung, Pak. Ya tahu kataknya Anda dibeli untuk dibuat bibit. Satu musim dijual lagi. Nah, nanti satu orang ya bisa maksimal 2 ya Pak. Per CV. Ya, per CV sampai maksimal 2 M. Ya. Nanti kita akan kembangkan lagi seperti di networking Pak, jaringan. Jadi kalau 4 hektar keuntungan Anda sudah luar biasa. Itu baru 1 hektar. Dengan pola seperti ini akan memudahkan kita untuk apa itu, tidak menunggu lama. Jadi membuat petani berdasi. Jadi petani yang punya legalitas CV ya toh, tinggal kontrol Pak nanti. Nah, CV itu tinggal kontrol. Pertama kita nanam, tapi tahun kedua bentuk CV lagi, mereka yang nanam CV-nya udah sebagai pengontrol. Nah seperti itu, udah jalan semua nanti. Dan yang ikut program ini tapi juga yang tidak ikut gimana, pertanyaan seperti itu. Yang tidak ikut, saya sudah nanam sendiri, punya bibit sendiri, tidak masalah kan, gabung seperti itu. Karena sekarang sudah mulai ditertibkan Pak. Di Jawa itu sudah yang petani yang punya yang ikut dalam kemitraan harus mempunyai laporan sertifikasi apa namanya, lahan itu Pak, pendaftaran lahan dari kementerian dah. Nah itu dah seperti itu. Dan kita buat sistem yang sama sebenarnya. Kalau udah bayarnya itu kan masuknya sudah beda-beda Pak. Jadi di program dari kementerian seperti itu, dan kita programnya juga mengikuti sini, tapi ada sistem beda lagi. Karena kita masuknya bukan ke pabrik tapi ke ekspor gitu. Ya. Kalau buat seperti ini, sudah terbuat sistem seperti ini, nanti memudahkan kita untuk ke depannya ya. Tidak butuh 2 musim atau 3 musim, cuma 1 musim atau 8 bulan sudah bisa panen keuntungannya. Jadi ada tambahan lagi di lebih dalam ya, nanti disiapkan mungkin sekitar 10 CV atau 20 CV. Itu program untuk intern ya. Intern itu percakapan yang khusus, ini kan hanya untuk ya kan, dibuka untuk umum. Nah, nanti kalau yang tertarik bisa hubungi Panengah, dan Panengah juga milih orang tentunya sebagai perwakilan beliau di setiap daerah atau cabang itu. Kalau ini, nah mungkin tadi Pak Pedi kan sempat bercerita sedikit ya. Sebetulnya masalah petani ini yang kita analisa adalah akses, kan ya? Nah, akses kan nggak mesti permodalan, bener ya? Akses pasar, gitu ya? Kan petani pasti begitu ya, jualnya kemana, gitu ya? Harganya berapa, laku apa enggak, gitu ya? Kan banyak ya, dulu kan happening tuh ada sengon, apa segala macamnya. Nah, berangkat dari itu, kami mengajak Mas Harokas untuk, ayo bantu para petani. Mungkin
para investor kita menyebutnya gitu ya, atau para lenders, para masyarakat yang punya apa ya, dana berlebih begitu ya. Nah, sepengalaman saya lahir di perbankan Bapak Ibu. Saya lama di perbankan kurang lebih 15 tahun. Sebetulnya masalah apa bahasanya, orang yang nggak punya uang tuh pusing gitu ya, atau punya itu sebenarnya juga berlaku buat orang yang kebanyakan uang, Pak. Bingung banget, pusing nih, uangnya mau diapain lagi gitu, mau diputar bagaimana gitu kan, mau disimpan di deposito kecil gitu ya. Deposito tuh berapa sih? 5% ya, kalau orang berapa Pak? 136%. Itu analisa saya, itu belum apa pada saat musim panen. Nah itu mereka pusing kan, jadi kita ajak, ayo bantulah para petani, nggak punya skill, nggak punya waktu, tapi kan punya uang, gitu kan. Beda dengan petani, gitu ya. Tapi saya rasa kalau di Bali sih nggak butuh uang ya. Ada yang butuh uang. Nah, kalau petani kan biasa kebalikannya, nggak punya punya skill, punya waktu, punya lahan, tapi keterbatasan modal, gitu ya. Sama satu lagi tadi yang saya bilang kan, akses pasar. Nah, melihat peluang itu, nah kan saya gitu kebetulan dari Agro mewakili. Nah, ketemu dengan Pak Paidi setahun yang lalu, begitu kan. Pak Paidi punya konsep, punya pasar, begitu ya. Punya ya tadi MOU, PKS, tapi sisi lain ya suplai kan, ya bahasanya begini ya. Ketika dilakukan sendiri, tidak melibatkan banyak orang, cenderung kecil Pak. Biasanya gitu ya. Kan karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat sesama. Artinya kekuatan kebersamaan ya, berjamaah kami menyebutnya. Itu tuh berbeda. Nah, sebetulnya kalau bicara orang sendiri, ya Pak Paidi, PT Paidi atau yang lain pun kami pun juga punya gitu. Tapi memang istimewanya dari PT PIP ini, Pak Paidi sendiri adalah mengajak banyak orang untuk ayo sama-sama sukses dalam hal membedakan porang. Saya tuh ketemu beliau sampai bilang, Pak saya tuh bingung loh, arti sukses itu apa? Wes, ini sudah levelnya sudah apa ya? Sudah merasa nyaman di atas nyaman, tapi beliau sendiri juga apa itu tadi. Nah, kayak yang tadi saya sampaikan, memang di Agro sendiri Pak, dalam hal menyalurkan pembiayaan itu harus ada salah satu syarat. Oke, pasar udah harus jelas, ya kan? Siapa yang beli? Seperti itu ya. Karena kan kalau usaha tidak dapat untung atau rugi, kan sama aja kerja bakti, ya kan? Kebalikan, kalau usaha rugi, sama aja bunuh diri, kan gitu ya. Nah, ketika dengan Pak Paidi bertemu, menggunakan skema kemitraan dan segala, ini bagus, tak bilang begitu ya. Karena memang beliau sendiri kan, kita kan juga pengen ya Pak punya dampak sosial, kita kan bikin usaha begitu ya, menyerap tenaga kerja atau di sekitar keliling kita yang bisa kita berdayakan begitu ya, yang tadinya kesulitan atau ekonominya ini jadi naik gitu. Jadi mungkin Pak Berindengan pernah ke Madiun gitu ya, kalau saya udah sering berkumpul gitu ya. Jadi Pak Paidi ini memberdayakan katakanlah punya beberapa pegawai, notabene malah bahkan ibu-ibu dan sebagainya, itu sampai ratusan orang, itu kan membawa impact ya, impact sosial yang tinggi. Nah itu dari situlah kami hadir, kami mengajak investor, ayo kita berdayakan porang. Karena apa? Demandnya ini tinggi Pak. Gitu. Kalau memang terkait regulasi pemerintah dan sebagainya. Kenapa indikatornya demand tinggi? Lah Pak Presiden aja ke sana loh. Ke pabrik ya Pak ya. Nah kebetulan saya juga pernah ke pabrik itu sebelum Pak Presiden datang ya. Gitu. Saya ingin tahu sebesar apa sih gitu. Sebesar apa potensinya gitu. Dan memang besar seperti itu. Demandnya terkait isu ya padahalan ya Pak ya, isu harga porang ya, betul kata Bapak ini ya. Kami kan juga di sisi perbankan biasanya kan pasti ya menganalisa ya, bapak-bapak membayangkan lah uang kita mau disalurkan ke orang, pasti kan kita mikir dulu ini siapa lah gitu ya. Aman enggak gitu ya, apakah di usahanya juga ulet dan sebagainya. Nah khusus di porang ini memang ya itu tadi potensinya besar, terus juga demandnya tinggi begitu ya. Tapi semua itu bisa dilakukan ketika semuanya komit begitu ya. Karena memang ya itu tadi kalau dijalankan sendiri susah besarnya Pak. Saya ngalamin, saya bertemu dengan petani-petani porang yang lain gitu ya, selain Pak Paidi ya, tidak sebesar Pak Paidi. Karena apa ya, kuncinya itu tadi bersama-sama gitu. Kenapa tadi Pak Paidi bilang harus komit gitu ya dalam kemitraan ini, tapi tidak dipaksa, mau mandiri monggo gitu. Kalau komit lebih baik gitu ya, komitmen dalam hal nanti bibit sampai panen dan sebagainya. Karena kan kita sepakat ya, semakin tinggi semakin besar usaha pasti ada banyak godaan gitu ya. Nah itulah yang maksudnya Pak Paidi ingin hadir ke sini. Pak Paidi membuat sebuah ekosistem jadi hulu sampai hilir ya. Pak Paidi nanti yang mengadakan bibit gitu ya, nanti juga yang menyerap hasil panen. Jadi bapak-bapak udah nggak harus mikir tuh yang tadi saya bilang, untuk akses bibit kemana Bapak ke PT PIP, untuk akses penjualan kemana PT PIP, terus untuk pembiayaan sendiri kalau memang ada keterbatasan modal
Dan dari Agro kita sudah jalankan itu di 2021 ada sekitar kurang lebih beberapa kemitraan di Lampung, Madiun sebagai piloting sudah berjalan. Nah, monggo kita kembangkan lagi Bapak-bapak Ibu-ibu untuk mau atau tidak untuk menjaga jasmani ini. Mari kita katakanlah sejahterakan bersama begitu ya. Kalau untuk khususnya untuk para petani melalui laporan ini, tapi ya tentu yang tadi saya sampaikan itu kita harus sama-sama komitmen gitu ya, komitmen untuk jalan sama-sama. Mungkin kurang lebih dari saya seperti itu. Kalau misalkan mau dilanjut tanya jawab, monggo. Ke depan ya Pak, karena sudah ada pelindungan di sini ya siap. Ya, berapa ton itu aman Pak. Jadi kami itu fokus di porang ya, bukan di maaf ya, bukan di jahe, bukan di kunyit dan segala macam. Kalau mohon produk-produk komoditas di situ juga kawan-kawan saya itu ada yang di Bangka Belitung itu kontrak juga berani kok jahe Pak. Nah, kalau saya tidak berani, kalau kami tidak berani jahe, kunyit, apa itu tidak berani. Kalau logikanya gini, kalau itu barang melimpah, kalau orang tidak mungkin dia muluin apa makan jahe itu tidak mungkin ya loh. Kalau ini porang Pak, nah kalau porang itu untuk makanan 80%. Bagaimanapun, seberapa banyak pun, selama manusia itu masih makan, ya masih laku gitu loh, ya loh. Masih selama masih ada orang. Ya. Loh ini aja loh, Inggris krisis, India sudah krisis makanan tuh Pak. Itu ngeri Pak, luar sana. Jadi akibat COVID ini udah luar biasa ini. Krisis makanan dari kita kesempatan Pak. Makanya kalau ada persepsi asumsi tahun depan harganya murah itu lucu gitu loh. Nah, kita tidak bisa sekarang dibohongin. Petani harus pintar, ya toh? Seperti itu Pak. Biasa tuh yang kayak sekarang kan ada yang glowing gitu, yang agak kuning gitu bilang ini. Itu terima kasih. Yang untuk chip itu buatan ada dua Pak, chip open dan chip matahari. Pasti ya ada yang ikut seminar kemarin ya, ada atau lihat video YouTube. Jemur matahari tidak laku. Kami pemain Pak, bukan pengamat. Kami pemain ya. Yang tidak laku nanti jual ke kami lah. Kami punya akses sendiri. Jadi asalkan chip jemur matahari tadi kering, patah, tak berjamur ya, itu kadar air sekitar 12 sampai 14 maksimal 13% lah. Jadi kering patah ya, asal tidak berjamur laku. Jemur matahari itu lama sudah 40 tahun lalu Pak. Jadi itu ada dua jemur matahari, itu fungsinya ada sendiri. Tapi tidak bicara produk turunan, tapi dibuat apa gitu. Kemudian yang jemur yang pakai oven itu dibuat produk apa gitu. Jadi ada dua ya permintaan. Jadi kalau jemur matahari mau berapa banyak itu dibutuhkan. Tapi nilainya memang tak semahal oven ya, karena oven tadi mungkin dari higienis ya Pak, mungkin dari higienis ya, segala macam. Dan jemur matahari yang dulu Pak, kenapa itu murah? Karena ya jemurnya banyak yang kalau di NTT itu jemurnya itu asal di tanah Pak. Masalahnya itu tercampur material lain seperti itu. Dan belum dibuat kayak ayaan pasir. Nah, kami buat ayaan pasir seperti itu yang dulu kan pakai bambu itu, dan bambu itu akan mencucuk jadinya jamur. Kalau membuat ayaan seperti kami itu aman karena sirkulasi udara bisa keluar masuk, dan pada akhirnya juga meniru semua itu. Madiun semua pakai jemur matahari pakai ayaan pasir, yang dulu udah pakai bambu itu ya widek itu udah. Nah, itu jamurnya banyak tuh, kalau tidak dibalik harus dibulak-balik. Kalau jemur pakai ayaan pasir itu tidak membalik, akhirnya langsung kering karena sirkulasi ada. Apalagi ditutup sama plastik open kayak open, jadi sudah cukup kering. Keuntungannya luar biasa nanti kalau dikeringkan. Nanti aja apakah Anda nanti bisa berpotensi membuat pabrik? Bisa Pak, karena tadi kita seperti kereta tadi, bisa jadi depan bisa jadi belakang. Pokoknya percaya diri. Kalau Anda sudah tua, anak saya masih muda, kan gitu. Semua punya peluang, jangan khawatir. Ya kita siap support, kita siap bantu. Penanaman tadi tidak usah khawatir.
mau seberapa banyak ya, artinya apalagi dimantapkan dengan MOU tadi, itu sudah satu pintu Pak. Nggak usah mikir nanti takut ke depannya harga sekian ya, karena pabriknya banyak ya, punya cara masing-masing. Demikian Pak.